Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Jemaat Galanginyang Abian Base tanggal 31 Desember tahun 2021. Di penghujung tahun 2021 ini, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan karena kita bersyukur bahwa selama tahun 2021 ini Tuhan telah memimpin kita, menyertai kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengaitkan syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam, dan Tuhan memberikan kami kesehatan. Kami boleh menikmati hari kami ini Bapa. Namun sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu mengetahui apa yang Tuhan ingin rancangkan dalam kehidupan kami untuk selanjutnya. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus Bapa mengurapi hati kami semua. Sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang bijaksana dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Bilangan 21 ayat 7 yang berbunyi demikian. Datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Saya ulangi, datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Bacaan yang kedua dari surat Yudas ayatnya yang ke-22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kedua firman Tuhan ini saya menarik satu tema, yaitu membangun kepercayaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal dengan cerita tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan memerlukan waktu 40 tahun. Sungguh-sungguh sangat lama. Dan tentunya dalam perjalanan itu banyak hal yang mereka hadapi. Namun kita tahu penyertaan Tuhan. Tuhan sediakan air, Tuhan sediakan mana, Tuhan sediakan burung puyuh, Tuhan sediakan tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Tuhan sungguh luar biasa memimpin bangsa Israel. Namun bangsa Israel itu adalah bangsa yang terkenal dengan sebutan bangsa yang tegar tengkuk. Sedikit ada masalah, mereka menggerutu, mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Seperti dalam bacaan kita tadi, kalau kita melihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 4 dan 5, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat yang keempat.
Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Itu ayatnya yang kelima. Itu yang dikatakan oleh bangsa Israel kepada Musa. Di saat mereka mungkin sudah melalui kelelahan, kecapean. Tuhan mendengar apa yang menjadi pergumulan daripada bangsa Israel. Di ayat yang ke-6 apa jawab Tuhan? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Ia memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah bangsa Israel mengalami hal seperti itu, mereka baru menyadari bahwa mereka salah, bahwa mereka berdosa, telah menyalahkan Musa, telah menyalahkan Tuhan. Karena secara manusiawi mereka mungkin merasa kelelahan. Akhirnya mereka sadar dan mereka datang kepada Musa supaya Musa berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Dan karena kasihnya Musa kepada bangsa Israel, dia pun berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Demikian juga untuk surat Yudas kepada jemaat, pada orang-orang yang terpanggil di ayat yang ke-22 tadi. Di sana dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Surat ini ditujukan kepada jemaat, bahwa dalam suratnya juga Yudas menyampaikan bahwa di dalam kehidupan berjemaat atau bergereja itu banyak hal tantangan yang dihadapi. Banyak nabi-nabi palsu, banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Maka mereka pun diingatkan supaya mereka dapat menguatkan iman mereka, meneguhkan iman mereka, menanti hadirat Tuhan. Dan satu perintah satu lagi, bahwa mereka harus memberikan atau menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tentunya dalam jemaat itu ada yang percaya, ada juga yang ragu-ragu. Nah, kepada yang percaya itu diberikan tugas untuk memberikan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu supaya iman mereka kembali diteguhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kedua firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, ada dua hal yang penting yang perlu kita pelajari dan perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetap percaya, dan yang kedua, membangun kepercayaan atau saling membangun kepercayaan. Bagaimana kita bisa tetap percaya? Kita harus bisa tetap percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka semua masalah dapat teratasi. Tuhan akan turut campur dalam setiap permasalahan kita. Nah, di saat kita sudah percaya, kita sudah teguh iman kita, maka kita juga harus menolong saudara-saudara kita yang ragu-ragu, yang khawatir. Seperti Musa, di saat bangsa Israel khawatir, dia mau memberikan belas kasihannya dengan mendoakan bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak terpagut ular lagi atau tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Demikian juga kita sebagai jemaat, seperti suratnya Yudas, bagi yang sudah percaya, teguhkanlah iman percaya tersebut dan berikanlah atau tunjukkanlah belas kasihan kepada saudara-saudara yang masih ragu-ragu atau yang masih kurang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menoleh ke belakang di tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 belum berakhir. Mungkin dalam perjalanan di tahun 2021 ini, kita patut mengucap syukur bagi yang tidak terpapar. Namun juga mengucap syukur bagi saudara-saudara yang terpapar, namun Tuhan sudah angkat semuanya, Tuhan pulihkan semua. Karena percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan semuanya itu.
Terus bagaimana dengan tahun 2022? Yang hanya beberapa jam lagi kita akan melangkah di tahun yang baru. Tahun 2022. Dari firman Tuhan inilah kita diingatkan. Tetaplah percaya dan mari kita saling membangun kepercayaan. Jadi apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita mendatang, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Karena kita punya penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Jangan seperti bangsa Israel saat mereka mengalami masalah justru menyalahkan orang lain. Tapi datanglah kepada Tuhan. Berdoalah. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Mari kita saling menguatkan iman. Kita saling mendoakan. Kita saling mendorong dalam persekutuan. Mungkin sekarang sangat jarang kita bisa bersekutu bersama-sama di gereja maupun di ibadah rumah tangga. Namun kita bisa bersekutu di dalam doa. Kita saling mendoakan supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan baiklah kita tetap meneguhkan iman kita dan kita saling membangun kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu untuk berdoa, mendoakan Bapak Ibu semua di dalam menghadapi tahun 2022 ini. Semoga kita bisa melaluinya seperti kita melalui tahun 2021. Dan apapun yang akan terjadi itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan mengingatkan kami untuk tetap percaya, untuk memegang teguh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami harus saling menguatkan iman percaya kami, saling membangun kepercayaan kami dengan sesama kami. Tuhan, jauhkan kami dari rasa takut, dari rasa ragu-ragu, rasa khawatir. Namun biarlah kami boleh selalu mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk siapa saja yang mendengarkan YouTube channel ini Bapa. Tuhan, Kau kiranya memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, khususnya di saat kami akan menapaki tahun 2022 ini Bapa. Tuhan berkati juga kami, Tuhan pelihara kami semua, sehingga kami benar-benar hanya boleh menggantungkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa di surga, kami serahkan juga bangsa dan negara kami di dalam menghadapi segala macam permasalahan yang ada Bapa. Intoleransi yang terjadi, namun kami yakin dan percaya Tuhan memilih para pemimpin kami. Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan hati yang bijaksana, akal budi yang baik, sehingga mereka semua boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, DPR dari pusat sampai ke daerah-daerah. Demikian juga para pimpinan gubernur, bupati, wali kota, sampai aparat yang paling rendah Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan yang telah memilih mereka, Tuhan juga yang akan memelihara dan memperlengkapi mereka dengan hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya, kami serahkan kehidupan kami di tahun 2022 ini ke dalam tangan-Mu, dan kami rindu selalu teguh dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh saling menguatkan iman kami dan kami saling meneguhkan kepercayaan kami di antara kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga
hari-hari ke depan kami, dalam kami beraktivitas, dalam kami berusaha. Tuhan pimpin dan sertai kami, sehingga segala usaha yang kami kerjakan, Tuhan dapat membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami. Kasih karunia dan berkat yang Tuhan selalu limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Semua ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.